Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nuzula dengan NIM D74219026 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Sebelum kita ke materi, kita akan membahas tentang KD dan tujuan. KD 3.10 yaitu menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. KD 4.10 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Dan yang kedua, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan permasalahan soal. Kita ke materi, kita akan mengenal macam-macam sudut. Macam-macam sudut ada 5. Yang pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Dan yang kelima, sudut luar sepihak. Selanjutnya kita akan ke materi. Selanjutnya kita ke materi. Disajikan dua buah garis sejajar. Kita beri garis yang pertama garis M dan yang kedua garis N. Lalu kita beri garis lain, misalkan kita beri nama garis G. Nah, garis G itu akan memotong pada titik A dan B. Lalu kita beri A dan B. Selanjutnya akan membentuk 8 sudut yang kita beri nama A1, A2, A3, A4. Begitupun dengan yang B, B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya, apa sih hubungan dari ke-8 sudut itu? Selanjutnya yang pertama ada A, sudut sehadap yang besarnya sama. Sudut A1 sama dengan sudut B1. Kita lihat yang sehadap yang ukurannya sama. Ketika sudut A1 berarti sama dengan sudut B1. Selanjutnya sudut A2 sama dengan sudut B2. Selanjutnya A3 sama dengan sudut B3. Selanjutnya sudut A4 sama dengan sudut B4. Selanjutnya yaitu yang kedua B, sudut dalam berseberangan yang besarnya sama. Kita cari yang pertama adalah misalkan sudut A2 sama dengan sudut B4. Kenapa kita jawabannya sama dengan sudut B4? Karena kita mencari sudut yang berseberangan. Sudut A2 terletak di bawah, maka kita mencari yang berseberangan, berarti sama dengan sudut B4. Begitupun dengan sudut A3 sama dengan sudut B1. Yang ketiga atau yang C, sudut luar berseberangan yang besarnya sama. Tadi ada dalam, sekarang ada luar. Kita cari yang besarnya sama. Sudut A1 sama dengan sudut B3. Kita cari A1. Tadi kan sudah di dalam, berarti sekarang ada sudut luar. Berarti A1 sama dengan sudut B3. Selanjutnya sudut A4 sama dengan sudut B2. Yang D, sudut dalam sepihak yang jumlah besarnya 180 derajat. Misal, sudut A2 ditambah sudut B1 menghasilkan 180 derajat. Selanjutnya, sudut A3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Hubungan yang kelima yaitu sudut luar sepihak yang jumlah besarnya 180 derajat. Kalau ada yang dalam sepihak berarti ada juga yang di luar sepihak. Sudut A1 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Begitupun dengan sudut A4 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Nah, dari masing-masing hubungan sudut ada 5. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan atau contoh soal ya, agar lebih paham. Latihan soal atau contoh soal. Di sini kakak punya soal. Yang pertama, jika sudut A4 sama dengan 62 derajat, tentukan besar sudut-sudut lainnya. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Sudutnya masih sama seperti penjelasan kakak yang sebelumnya ya.
sudut A4 sehadap dengan apa? Sehadap dengan B2. Sehadap besarnya sama. Kemudian sudut dalam berseberangan dalam A2 60 derajat. Kemudian luar berseberangan A4, luar berseberangan dengan B4 sebesar 60 derajat. Lalu dalam sepihak. Selanjutnya dapat kita tulis yaitu sudut A2 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Sudut A2 kita sudah menemukan hasilnya 62 derajat. Ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Karena kita ingin mencari sudut B1, maka 62 derajat kita pindah di sebelah kanan. Berarti sudut B1 sama dengan 180 dikurangi 62, menghasilkan 118 derajat. Kemudian sudut B1 dalam berseberangan dengan A1, maka 180 derajat. Lalu sudut A3 sehadap dengan B1. Lalu sudut B4 sehadap dengan A1 sebesar 118 derajat. Nah, kita sudah menemukan masing-masing A1, A2, A3, A4, begitupun dengan B1, B2, B3, dan 4, dan besarnya sudutnya masing-masing. Selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan, sehingga besar sudut A2 sama dengan 60 derajat dan sudut A1 180 derajat, sudut A3 sebesar 118 derajat, sudut B1 sama dengan 118 derajat, sudut B2 sama dengan 62 derajat, sudut B3 sebesar 118 derajat, dan sudut B4 sama dengan 62 derajat. Bagaimana penjelasan dari kakak? Apa masih ada yang bingung? Misalkan kalau masih ada yang bingung, bisa diputar videonya berkali-kali sampai paham ya. Selanjutnya kakak punya nih satu soal lagi buat latihan di rumah untuk menguasai materi hubungan antara sudut ini. Nah, kakak akan memberikan satu soal seperti ini. Silakan dikerjakan ya. Apabila mengalami kesulitan, boleh lagi diputar-putar videonya. Jika boleh tanya ke guru atau ke rekan-rekannya untuk mengoreksi apakah jawaban Anda sudah benar atau belum. Terima kasih, itu penjelasan dari saya, Firdaus Nuzula. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.